Ini benar-benar luar biasa. Penampilan Caimin di luar ekspektasi. Karena kalau kita melihat pada debat kandidat calon presiden yang pertama, performa Caimin kurang menarik. Tapi tadi malam benar-benar performanya Caimin jauh lebih baik, bahkan mengalahkan Gibran Rakabuming Raka. Ada satu penelitian dari Don Emprit di sana mengatakan bahwa performa Caimin melejit dan performa terburuk adalah di Gibran Rakabuming Raka. Sehingga pantas saja teman, ketika debat usai, Pak Anies ini merangkul Caimin. Ada rasa bangga, ada rasa percaya diri yang kuat bahwa Caimin memang menampilkan performa yang terbaik dan layak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pandangan dari Pak Anies Baswedan. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. 3. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kita akan membahas mengenai debat kandidat calon wakil presiden tadi malam. Debat ini menampilkan performa yang cukup baik dari Muhaimin Iskandar. Karena kalau kita bandingkan dengan debat kandidat yang pertama, Caimin belum menampilkan kemampuan dirinya sendiri, sehingga masih kalah pada waktu itu dengan Gibran Rakabuming Raka yang menampilkan kemampuan yang optimalnya pada waktu itu. Tetapi berbeda banget teman-teman, tadi malam performa Caimin ini menampilkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Gibran yang kadang-kadang ini bisa menguasai panggung, ternyata ini tidak lebih baik. Artinya posisi Gibran malah terdegradasi. Apalagi dengan gimmick-gimmick yang dilakukan oleh Gibran, yang seolah ini bisa merendahkan lawan bicaranya, terutama kepada Pak Mahfud MD. Karena Pak Mahfud ini adalah senior, Pak Mahfud usianya sudah tua, bahkan Pak Mahfud ini selevel dengan usia Pak Jokowi. Sehingga Gibran harusnya menganggap Pak Mahfud ini sebagai seorang ayah, karena selevel dengan usia Pak Jokowi. Tapi tidak dengan yang dilakukan Gibran. Banyak gimmick dan ini membuat sentimen negatif kepada Gibran. Oleh karena itu, ini ada pandangan yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Kalau substansinya kuat nggak perlu banyak atraksi, tapi kalau substansinya lemah harus ditutupi dengan atraksi. Mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Okay? Debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita, sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, nggak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Anda akan bisa menyaksikan di situ. Nah, itu teman, pendapat dari Pak Anies Baswedan terkait debat kandidat calon wakil presiden tadi malam. Di mana dalam debat tersebut yang menjadi perhatian publik adalah gimmick atraksi yang dilakukan Gibran. Jadi ketika ada debat dengan Pak Mahfud MD, dia seolah merendahkan Pak Mahfud MD. Memakai gimmick yang seperti itu sebenarnya tak layak dilakukan seorang calon wakil presiden. Karena ini kalau jadi teman, ini bisa mungkin menjadi wakil presiden yang mengatur seluruh warga masyarakat Indonesia, akan menjadi bapak. Nah, seorang bapak itu harus wise, harus bijaksana bagaimana memberikan teladan, bagaimana memberikan sesuatu yang sifatnya edukasi ke publik, ke masyarakat. Tidak dengan gimmick-gimmick yang seperti dilakukan tadi malam. Nah, itu cermin pribadi dari Gibran sendiri teman, kenapa melakukan seperti itu. Nah teman, kita akan coba lihat pandangan dari seorang peneliti, siapakah yang
mendapatkan sentimen positif dan siapakah yang mendapatkan sentimen negatif. Kita lihat berita yang satu ini. Kita baca berita teman dari kompas.com. Drone Emprit mengatakan Gibran dapat sentimen negatif tertinggi saat debat. Caimin sentimen positif terbanyak. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat keempat pemilu Presiden Pilpres 2024. Sebaliknya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendapat sentimen positif paling besar. Ini merujuk pada hasil analisis Drone Emprit terhadap kicauan warganet di Twitter ketika debat berlangsung pada Minggu 22 Januari 2024. Menurut analisis Drone Emprit, Gibran mencatatkan sentimen negatif paling besar yakni 60%. Sementara sentimen negatif terhadap putra sulung Presiden Jokowi itu hanya 33%. Jadi yang negatif 60%, yang positif hanya 33%. Ini menunjukkan adanya sentimen yang kurang menguntungkan atau permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh Gibran di media sosial selama jangka waktu yang ditentukan, tulis pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi di akun Twitternya X miliknya. Sementara itu, Mahfud MD meskipun memiliki volume percakapan yang lebih rendah, memiliki pandangan yang mayoritas positif yang menunjukkan kualitas daripada kuantitas dalam hal sentimen online. Ini menunjukkan pentingnya tidak hanya jumlah penyebutan tapi juga kualitas percakapan yang terjadi di media sosial. Nah, itu teman hasil penelitian yang dilakukan oleh Drone Emprit atau ketuanya Ismail Fahmi yang menyatakan di sana bahwa dalam debat kemarin malam teman, dalam debat tadi malam ini Caimin mendapatkan sentimen positif sebesar 80%. Ini tertinggi teman-teman. Kemudian yang kedua sentimen positifnya ada di Pak Mahfud MD juga, dan Gibran di nomor 3. Itu artinya menunjukkan bahwa Caimin memenangkan dalam debat kandidat calon presiden tadi malam. Yang terburuk ada di Gibran teman, karena menampilkan atraksi, menampilkan gimmick yang mestinya tidak perlu dilakukan, karena itu akan membuat dia mendapat sentimen negatif. Dan akhirnya benar, Gibran mendapatkan sentimen negatif dari publik, dari masyarakat. Dan ini tentu akan berpengaruh pada elektabilitas Capres-Cawapres Prabowo Gibran di 2024 ini. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab.
Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait debat kandidat calon wakil presiden tadi malam. Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka yang melakukan gimmick, yang melakukan atraksi sedemikian rupa sehingga bisa mendegradasi nama dari Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Karena bagaimanapun juga teman, pengalaman dari Pak Mahfud MD ini cukup lama di pemerintahan. Karena Pak Mahfud pernah menjadi Ketua MK, Pak Mahfud pernah menjadi Menko Polhukam, Pak Mahfud pernah menjadi Menhan, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dijabat oleh Pak Mahfud MD. Itu menyangkut pengalaman. Sedangkan Gibran teman, Gibran masih 2,5 tahun menjadi wali kota dan sekarang naik menjadi calon wakil presiden. Lagi pula teman, lagi pula usianya masih muda. Bahkan kalau undang-undang terkait calon wakil presiden, calon presiden itu usianya 40 tahun, ini tidak masuk. Hanya karena keputusan dari pamannya di MK kemarin, akhirnya Gibran bisa masuk menjadi calon wakil presiden. Yang sampai hari ini menjadi perbincangan teman, karena itu melanggar kode etik berat di MK. Nah, oleh karena itu banyak sentimen negatif akhirnya dialamatkan kepada Gibran. Tetapi secara keseluruhan teman, kalau kita menyimpulkan tadi malam debat kandidat dimenangkan oleh Caimin dengan sentimen yang positif dan argumentasinya cukup jelas menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud maupun dari Gibran Raka Buming Raka. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.